Sekarang kita belajar tentang pengaturan paragraf. Sebuah paragraf di dalam Microsoft Word itu ditandai dengan penekanan Enter. Jadi meskipun hanya satu kata atau satu kalimat, contohnya kalimat dengan hormat ini, karena diakhiri dengan tanda Enter, maka ini dianggap satu paragraf. Nah, sekarang kita bekerja dengan paragraf yang ada di sini. Saya punya paragraf, ada 3 baris. Nah, kursor kita letakkan di dalam paragraf, tidak perlu di blok. Kemudian di dalam menu bar atau menu tab home, kita cari kelompok paragraf. Ini kelompok paragraf. Nah, di sini ada pengaturan alignment. Ya, ada pengaturan alignment. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini, ini adalah rata kanan, align right, ditandai dengan tanda garis-garis yang bagian kanannya rata. Nah, ini dia akan mengatur paragraf supaya rata kanan. Ini. Kemudian kalau kita pilih tanda yang center, ini, maka paragrafnya akan center. Center atau tengah di sini, ya. Nah, kemudian ini berikutnya ada line left. Nah, ditandai dengan tanda atau ikon garis-garis yang bagian kirinya rata. Kita klik, maka ini akan rata kiri. Berikutnya di sini ada justify. Di sini ditandai dengan rata kiri dan kanan. Kalau kita klik, maka paragraf kita rata di bagian kiri atau sisi kiri dan juga rata di sisi kanan. Berikutnya kita akan pengaturan indentasi dari paragraf ini. Kursor tetap berada di dalam paragraf ini. Nah, perhatikan ruler. Pada ruler bagian kiri di sini ada tanda. Tandanya berupa ada segitiga atas. Ya, ini kalau kita sorot ya dengan pointer kita, mouse ya, kita sorot, akan ada tulisan first line indent. Kemudian ada segitiga kecil bagian bawah, ini left indent. Ya. Kemudian hanging indent. Nah, ini harus pas karena kecil ya. Jadi kalau yang segitiga yang bawah ini dia hanging indent. Nah, baru kotak kecil yang bawah ini disebut dengan left indent. Jadi ini ada 3 bagian. Segitiga yang atas adalah first line indent, segitiga yang bawah adalah hanging indent, kemudian kotak kecil ini adalah left indent. Nah, masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kita coba segitiga yang atas ini, first line indent. Sesuai dengan namanya, dia mengatur indentasi untuk baris pertama dalam sebuah paragraf. Kita lihat bagaimana kalau segitiga ini kita geser. Caranya kita klik, tahan ya sampai keluar garis ini. Nah, kemudian kita geser. Nah, lihat. Yang bergeser atau yang berubah adalah posisi baris pertama. Ya, sesuai dengan namanya first line indent, indentasi baris pertama. Kemudian lihat yang segitiga yang bawah. Kalau kita sorot, dia akan keluar tulisan hanging indent. Nah, ini digunakan untuk mengatur indentasi baris kedua dan seterusnya sampai baris terakhir dalam paragraf. Kita klik kiri, tahan, kita geser. Nah, ya, yang terjadi indentasi adalah baris kedua dan seterusnya sampai baris terakhir dalam paragraf. Kemudian kotak yang kecil, left indent. Jika ini kita klik, tahan, kita geser, maka seluruh bagian kiri paragraf dia akan bergeser. Ya, ada indentasi. Ini fungsi dari masing-masing bagian di dalam indentasi ini. Kemudian di bagian kanan ruler ini ada segitiga di bawah yang kecil, ya, segitiga bawah yang kecil. Nah, ini kalau kita sorot maka akan keluar right
inden. Sesuai dengan namanya, dia mengendalikan indentasi untuk batas kanan paragraf. Kalau kita klik tahan, kita geser, maka bagian kanan paragraf ini akan bergeser atau menjorok sesuai dengan posisi dari right indent. Nah, ya, ini fungsi dari indentasi. Kalau kita coba kursornya kita pindahkan ke paragraf dengan hormat, ini ya, dengan hormat ini, dia hanya satu baris. Kita coba kita aktifkan untuk first line indent, segitiga yang atas, kita klik, tahan, kita geser. Nah, dia bergerak. Tapi begitu kita klik yang segitiga yang bawah, hanging indent, kita klik tahan, kita geser, maka kalimat dengan hormat tidak bergerak. Kenapa? Karena dia bukan baris kedua. Ya, jadi hanging indent ini untuk mengendalikan baris kedua sampai baris terakhir dalam sebuah paragraf. Tapi kalau yang kotak kecil, left indent, kita klik tahan, kita geser, maka dia akan ikut bergeser. Ya, nah inilah fungsi dari indent, ya, notasi untuk indentasi.